طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Rahmat ke bumi, Allah turunkan satu rahmat ke bumi. Ya. Jadi kita tuh saat ini punya kasih sayang karena bagian dari berapa rahmat? Satu rahmat sudah bisa mencukupi semua makhluk. Sama-sama ya, satu rahmat, satu kasih sayang sudah bisa mencukupi seluruh makhluk, baik dari golongan manusia ataupun yang lain. Nah, satu rahmat ini sudah mencukupi semua makhluk sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Hanya dengan modal berapa tadi? Satu rahmat. Di hadis yang ada di hadapan saya, Sahih Muslim, Rasul mengatakan bainal jinni. Tolong lihat ke sini ya. Satu rahmat Allah berikan juga kepada makhluk yang bernama apa? Jin. Jin adalah artinya tidak terlihat. Sama-sama ya. Jin artinya apa tadi? Tidak terlihat. Sekarang tolong lihat handphonenya, suratnya ke-18. Yang pembawa acara tolong bantu diterjemahkan ya. Keberapa tadi suratnya? Ke-18 ayatnya 50. Suratnya ke-18 ayatnya berapa tadi? 50. Kita baca bareng, tidak ikuti saya. Meskipun suara saya tidak seindah imam sholat zuhur barusan. Yang penting kita cari barokah, kita sama-sama baca Quran. Semoga yang jadi imam barusan Allah berkahi dan Allah ridhoi, Allah mudahkan urusannya. Sudah belum? Sudah? Apa nama suratnya ke-18? Al-Kahfi ayat keberapa tadi? Yuk sama-sama tolong sambil cari ada enggak kata jin bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suara yuk. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala. Ada enggak di ayat ini kata jin? Ada? Nah, silakan Pak Ustaz, silakan. Pelan-pelan ya, maaf ya. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang masih lagi Maha Penyayang. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Sebentar, ke saya dulu pandangannya ya. Malaikat disuruh sujud sama Allah, maka mereka sujud kepada Nabi Adam kecuali makhluk yang bernama siapa? Dulu Pak, Bu, namanya Azazil. Pakai ain, Azazil. Apa tadi? Tapi karena enggak mau sujud kepada Nabi Adam, maka namanya dilaknat jadi kata iblis. Iblis kalau buka kamus Arab Indonesia artinya terputus dari rahmat. Sama-sama ya. Iblis artinya apa tadi? Terputus dari rahmat. Rahmat tadi apa artinya? Berarti orang yang enggak punya kasih sayang dalam hatinya, saya khawatir dalam hatinya ada sifat. Jangan ke saya banget makanya. Saya ulangi ya. Berarti iblis enggak ada rasa apa tadi? Kasih sayang. Tolong teruskan lagi Ustaz. Silakan, mohon maaf ya. Silakan terus. Dia adalah dari golongan jin. Sama-sama, bareng-bareng ya. Dia adalah golongan apa?
Berarti iblis artinya terputus dari kasih sayang. Namun di Quran ini dijelaskan iblis itu golongan apa? Jin. Tolong lihat whiteboardnya yuk sama-sama. Tadi rahmat artinya apa? Coba lihat ke sini ya. Kasih sayang yang Allah miliki 100, Allah turunkan 1, juga dinikmati kepada siapa? Berarti kalau begitu dalam dirinya jin ada kasih sayang nggak? Ya Allah mudahkan BSI nerima ilmu ya Arhamar Rahimin. Satu rahmat dinikmati juga, dirasakan juga oleh siapa tadi? Jin. Berarti dalam dirinya jin ada kasih sayang nggak? Yang benar semoga berangkat umroh, berangkat haji ya Arhamar Rahimin. Maka dalam dirinya jin ada kasih, tapi iblis tadi artinya apa? Terputus. Berarti kalau begitu bisa dipahami tidak semua punya kasih sayang. Iblis itu punya turunan. Silakan Ustaz. Iblis itu punya turunan. Silakan. Dia adalah dari golongan jin. Terus? Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Iya, terus? Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Kesini dulu yuk. Berarti kalau begitu iblis punya keturunan nggak? Nggak, jangan. Keturunan ada nggak? Nanti kalau begitu iblis bisa beranak pinak. Siapa aja pusat keturunannya iblis disebut dalam Quran suratnya kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 268. Yuk sama-sama. Berapa tadi suratnya? Al-Baqarah ayatnya berapa tadi? 268. Ya Allah, semoga yang ribet kebet lembaran Quran, handphonenya dibuka tuh telunjuk ke atas ke bawah, semoga tuh telunjuk dan handphonenya jadi saksi di hari kiamat ya Allah. Sudah belum? Sudah belum? Yuk sama-sama angkat suaranya yuk. Siapakah turunannya? Sudah belum? Sudah, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya Pak. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Silakan Pak Ustaz. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Siapa yang nakut-nakutin kita? Kalau sedekah kita ditakut-takutin, takut miskin. Kalimatnya di Quran, ituti saya. Syaitan. Sini semuanya. Syaitan. Kalau syaitannya banyak, disebut syayatin. Apa tadi? Kalau tadi jin artinya apa? Ya Allah mudahkan ya Allah. Tadi tuh jin arti setan, bukan jin. Jin artinya apa tadi jin? Bapak sehat semuanya ya. Jin artinya apa tadi? Tidak terlihat. Iblis artinya iblis, anak keturunannya namanya adalah syaitan. Syaitan itu kalau Bapak buka kamus Arab Indonesia, Bapak buka kamus syaitan artinya adalah jauh dari kebaikan. Apa tadi? Jauh dari. Cuma kalau di Indonesia ribet bilang syaitan pakai huruf O sedikit panjang. Syaitan ribet, biar gampang kita bilangnya apa? Enggak, jangan ke saya banget matanya. Ya, ulangin Pak Ustaz. Ulangin pelan-pelan. Pelan-pelan ulangi, silakan. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Terus? Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Jadi kalau begitu setan itu nggak suka kan kalau kita berdamai. Benar ya? Setan itu nggak suka kalau kita berbaik hati. Sementara rahmat Allah artinya bahasa Indonesia dapat kasih. Maka orang yang nggak punya belas kasih, orang yang nggak punya kasih sayang, orang yang dalam dirinya nggak ada jiwa sosial, nggak ada empati, saya khawatir dalam dirinya pun ada sifat namanya sifat setan. Karena kalau begitu yang namanya rahmat Allah diberikan juga kepada makhluk yang bernama apa nih? Jin. Tapi nggak semua jin memiliki kasih sayang. Maka dari situlah saya bisa simpulkan jin ada yang beriman,
jin, ada yang kafir. Makanya Nabi Muhammad pernah berdakwah di sekelompok atau golongan jin. Makanya di Quran ada surat namanya surat jin nomor 72. Dari situlah kalau begitu benar nggak rahmat Allah dibagi kepada jin? Nggak, benar apa tidak? Tapi nggak semua jin apa tadi itu memiliki kasih sayang. Sini semuanya yuk, ke depan dulu yuk, melebar sedikit. Bisikan jin, bisikan setan, kehadiran setan. Sama-sama. Jangan sampai di telinga kita, dalam hati kita selalu dibisiki setan. Dan jangan sampai kita ini ditemani sama siapa tadi? Setan. Ada nggak Ustadz amalan biar kita jangan bisiki setan? Hati-hati nih, harus diamalkan doa ini. Apa itu Ustadz? Ikuti saya yuk, angkat suaranya. Ya Allah, yuk. Baru dikit, sama-sama. Ya Allah, insya Allah saya hafal doa ini. Udah janji ya Pak, urusan Bapak dengan Allah. Surat berapa Ustaz? Kita buka Quran suratnya 23. Kita buka Quran ke berapa surat tadi? 20. Bapak sudah janji hafalkan ayat ini, yaitu surat 23 ayatnya 97 dan 98. Berapa tadi sudah? 97 dan berapa tadi? 98. Sudah belum? Sudah belum? Apa nama suratnya? Al-Mu'minun. Keberapa suratnya? 23. Ayat berapa? 97 dan 98. Tolong lihat, ada nggak kata syaitan atau syayatin? Yuk sama-sama. Bapak sengaja saya begini angkat suaranya biar kita baca Quran. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sekali sampai 3 kali bareng-bareng. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. 3 kali. Setelah itu tutup handphonenya. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Lihat Qur'annya. Tolong lihat Qur'annya ayat 97. Kalau baca Qur'an pakai waqul. Tapi kalau zikir boleh nggak? Rabbi. Boleh. Langsung aja Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tolong tidak lihat handphone. Pandangan ke sini dulu sama-sama. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Silakan Ustaz. Ya Allah, semoga jamaah bisa menghafal ya Allah. Silakan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Kesini dulu. Dari bisikan apa? Kenapa sih Ustaz dari tadi nunjuknya ke arah sebelah kiri, enggak sebelah? Rasul mengatakan ma minkum min ahadin illa wa qad ukila qarinuhu minal jinni. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Setiap kiri kita, Pak, ada jin namanya qarin. Maka kiri Bapak nih sekarang ada, cuman Bapak jangan ngeliat kiri, teman Bapak sekarang. Kiri ada siapa tadi? Kau? Maka sahabat bertanya, wa iya ya Rasulullah, apakah engkau ada qarinnya? Tolong fokus dulu ke depan. Tidak lihat handphonenya. Apakah Nabi Muhammad ada jin qarin? Maka Nabi Muhammad mengatakan, wa iya ya, aku pun ada qarinnya. Maka kalau ada yang tanya, apakah Nabi Muhammad ada qarinnya? Jawab, ada. Sama-sama ya. Apakah Nabi Muhammad ada qarinnya? Walakinnallaha a'ani fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Kata Rasulullah, hanya saja qarin yang mendampingiku sudah dibuat Allah masuk Islam dan selalu membuatku, menyuruhku untuk berbuat kebaikan. Nggak usah pakai Masya Allah. Wahai Pak Beji, apa tadi doanya?
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Yuk apa? Bisa dipahami semuanya ya? Yuk bareng-bareng di sebelah kiri kita ada apa tadi tuh? Korin. Kalau ada yang tanya apakah Nabi Muhammad juga ada korinnya? Ada, cuma hanya saja korinnya Nabi Muhammad sudah dibuat masuk dan selalu menyuruh untuk berbuat. Maka kalau gitu korin bapak dan ibu dan korin saya masih yang ya Allah liar. Astagfirullahaladzim, liar, setan liar. Ini bapak sehat semuanya nih. Pak, kita semuanya tuh ada korin, hanya saja korin kita itu masih kafir, sementara korinnya Rasulullah sudah masuk Islam, maka menyuruh selalu berbuat. Dari situlah ada jin muslim, ada jin kafir. Yang punya rahmat dan kasih sayang adalah jin muslim. Silakan Pak Ustadz, tolong bantu terjemahnya. Silakan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Berarti kalau begitu minta perlindungan dari apa tadi itu? Bisikan juga kehadiran, sama-sama ya. Minta perlindungan dari juga, karena kalau selalu dibisikin, selalu didekati sama setan, bawaannya nggak ada rahmat Allah, selalu bermusuhan, selalu berburuk sangka, memandang seseorang selalu tidak baik. Itu kalau dibisikin dan dihadiri, apalagi dalam dirinya ada jin. Jelas nggak semuanya nih? Dibisiki dan dihadiri aja bisa mempengaruhi, apalagi dalam dirinya ada. Maka kalau dalam dirinya ada jin dan jinnya jin kafir, saya khawatir pengaruh kehidupannya. Sama istri maunya marah-marah, sama anak nggak pernah mau seneng, kemudian di kantor maunya emosian. Maka saya khawatir sesekali deh, orang-orang yang punya temperamen tinggi, sesekali deh, gimana caranya Ustadz, itu jin yang dalam badannya harus diambil, namanya ruqyah. Apa namanya tadi? Ruqyah. Gimana cara ngambilnya? Saya nggak bisa. Carilah ustadz yang pintar meruqyah. Hati-hati ya, suara azan dengar panas, baca Quran gelisah, di pengajian udah pengen cepet-cepet selesai, di masjid nggak suka, sedang pengajian pengennya buru-buru rapi, duduknya udah serba salah, duduk sila salah, gelonjor salah, nyendernya pun salah. Makanya yang sekarang pengajian nyender, diruqyah lah. Bisa dipahami ya semuanya ya. Nah dari situlah saya bisa pahami, hati-hati amalkan doa ini Pak. Bapak hafal nggak doa hubungan suami istri? Bismillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Apa Ustadz doanya? Doanya pun minta perlindungan dari gangguan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Nah, maka jangan sampai dalam berhubungan dengan istri membayangkan wanita yang lain. Haram. Haram. Karena itu tipu daya siapa tadi? Jin. Nama jinnya adalah bukan korin, dasim. Kalau saya namanya mirip, astagfirullahaladzim. Baru kali ini jamaah berani bilang saya mirip sama dasim. Ya Allah, semoga yang bilang mirip berangkat umrah dan haji dia ya Allah. Makanya pernah saya sampaikan kalau buat pengantin baru mengawali hubungan pertama kali ya dia wudhu, sholat sunnah 2 rakaat mutlak, sholat sunnah mutlak buat pengantin baru. Setelah sholat sunnah ya dia baca Quran minimal 10 ayat, biar barokah, baca Al-Baqarah 2 kali, Ali Imran 3 kali, An-Nisa 4 kali, tutup surat Yasin 17 kali. Dan kembali lagi, Masya Allah cepat sekali itu waktu. Terusin apa enggak nih? Ulangi sini yuk, sama-sama. Berapa tadi rahmat Allah? Yang turun? 1. Dibagi kepada siapa? Saya persingkat nih, tolong lihat ke whiteboard. Kepada manusia al-ins. Jadi kalau begitu dalam diri manusia ada rasa kasih, sayang. Bapak tolong jujur, angkat suaranya, pandangan ke saya. Angkat suaranya. Bapak sama saya suka apa tidak? Iya, astagfirullahaladzim. Nah, berarti rasa sayang yang Bapak dan kita miliki itu bagian dari satu rahmat Allah. Saya persingkat. Kepada siapa lagi Ustaz? Al-Bahaim. Apa tadi? Al-Bahaim itu adalah maka dalam jiwa, dalam hatinya binatang pun ada rasa kasih sayang. Saya persingkat kata Nabi yang terakhir kepada siapa? Kepada Al-Hawam.
Apa itu al-hawam Ustaz? Saya buka kamusnya. Al-hawam artinya adalah binatang buas. Maka kalau kita nonton TV Animal Planet, acara di Afrika Selatan sana, di Afrika sana ada singa, binatang buas, kok masih memiliki rasa kasih sayang kepada siapa? Anaknya. Maka boleh Pak sambil nonton acara Animal Planet di Afrika sana, melihat singa begitu baik dan sayang kepada anaknya, zikirnya adalah ya Allah ya Rahman. Apa namanya? Nah, makanya saya ngisi pengajian di ibu-ibu kalau seandainya suaminya suka marah-marah, dia lagi tidur, bisikilah di telinganya pelan-pelan, Rahman, 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 Rahman. Nanti itu suami akan curiga kalau istrinya ada selingkuhan, namanya adalah Rahman ya. Nanti kalau begitu, Rahman adalah apa tadi? Kasih sayang. Ini sisa 9 menit, terusin apa pertanyaan nih? Angkat suara. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustadz? Insya Allah. Dah, sini yuk. Tolong lihat. Yang turun berapa tadi? 1. Maka sisanya Rasul mengatakan di hadis yang sama, wa akhqarallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Maka Allah simpan sisanya sebanyak, sama-sama, sebanyak 99. Untuk siapa? Untuk penghuni surga. Jadi lebih banyak mana? Yang turun apa yang disimpan? Yang turun aja berapa tadi? 1 udah mencukupi semua makhluk. Bilang sama-sama ya. Sudah mencukupi semua makhluk. Semua makhluk sudah dicukupi. Ada nggak yang nggak kesebut di antara ini? Ya Allah mudahkan, ya Allah BSI Allah. Ada nggak makhluk yang nggak kesebut di antara ini? Ada. Siapa itu? Siapa namanya nih yang dia sambil terak pinggang begini, ya Allah. Siapa namanya? Hadi. Bang Hadi, ada nggak yang disebut nggak disebut ini? Iblis. Kan golongan jin dia. Ada nggak yang nggak disebut di sini? Ada. Siapa itu? Karena dalam dirinya malaikat sudah ada kasih, tapi ada pendapat mengatakan ada satu malaikat yang sudah dicabut kasih sayangnya, yaitu penjaga neraka. Sama-sama ya, ada malaikat yang sudah dicabut apa tadi itu? Kasih sayangnya, yaitu penjaga. Maka penjaga neraka tidak ada rasa kasih sayang, hanyalah menghukum saja. Siapakah penjaga neraka namanya? Ma atau Zaba? Zabaniyah. Astagfirullahaladzim ya arhamar rahimin. Malaikat Zaba. Maka kalau begitu malaikat ada yang dicabut rasa kasih sayangnya, yaitu penjaga neraka, namanya siapa tadi? Nah sekarang lihat yuk, berapa yang disimpan untuk penghuni surga? Sebanyak, buka Qur'annya Pak. Tolong lihat ke saya dulu. Surat pertama namanya Fatihah. Kedua namanya Baqarah. Ketiga namanya Ali Imran. Keempat namanya An-Nisa. Kelima surat Al-Ma'idah. Keenam Al-An'am. Ketujuh Al-A'raf. Kedelapan Al-Anfal. Enak ya ngikutin saya doangan ya. Kesembilan At-Taubah. Kesepuluh Yunus. Kesebelas Hud. Kedua-belas Ketiga-belas Ar-Ra'd. Ke-14 yang ke-15 Al-Hijr. Buka Quran yuk. 15 masih Pak Ustadz yang terjemahkan. Semoga yang bantu saya terjemah tambahkan rezeki, mudahkan hajat urusannya ya Allah. Yuk sama-sama kita baca. Udah ketemu belum? Udah? Yuk sama kita baca bareng-bareng. Emang tadi saya belum ngomong ayatnya? Salah jamaah Pak Ustadznya. Ya udah, suratnya 45, suratnya berapa tadi? 15, ayatnya 45, 46, 47. Sama-sama. Berapa tadi suratnya? 15, ayatnya 45, terus 46, terus 47. Tolong fokus Pak, terakhir. Tolong yang ada hajat kita sebentar dulu sampai jam 1 ini yang
Intinya nih yang Masya Allah luar biasa. Yuk, sudah belum? Apa nama suratnya tadi? Al-Hijr. Yuk sama-sama. Suratnya ke-15 ayatnya 45, 46, 47. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Silakan Pak Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga, dan di dekatnya mengalir mata air. Orang-orang bertakwa berada di dalam surga. Sama-sama, orang-orang bertakwa berada di dalam dan bisa menikmati mata air atau taman-taman mata air surga. Teruskan lagi. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Nyahnya kembali kepada apa? Masuklah ke dalamnya. Sama-sama. Ke apa tadi? Maka kalau begitu penduduk surga, orang bertakwa, jannat di surga, uyun. Uyun itu sebenarnya artinya mata air. Maka mereka bisa menikmati mata air, dan Allah katakan masuklah ke dalam apa tadi tuh? Surga. Yang 47-nya intinya. Silakan pelan-pelan ya, nanti saya potong. Silakan. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Sini semuanya ke tangan saya dulu. Kalau ada yang tanya apakah di surga ada dendam, jangan itu dong. Ada apa tidak? Kalau begitu di surga ada marah apa tidak? Tidak ada marah. Tapi di dunia ada nggak dendam marah? Nggak. Ya ada apa tidak? Itulah boleh jadi yang Allah turunkan hanya satu, yang Allah simpan berapa? Maka kalau begitu saya pengen dendam nanti di surga, nggak ada kecuali yaumul hisab. Maka di surga itu nggak ada marah, nggak ada dendam. Ngapain aja mereka di surga, Ustaz? Sini bareng-bareng. Tidak buka handphonenya. Suratnya 36 Yasin ayatnya 55. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin. Sama-sama bareng-bareng. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin. Penghuni surga kesibukannya hanya senang-senang. Bareng-bareng ya. Penduduk surga kesibukannya hanya senang-senang aja, nggak ada masalah, nggak ada ujian. Kalau di dunia pasti ada. Makanya pahala sabar tanpa batas lebih dari 700 kali lipat. Bareng-bareng ya. Pahala sabar tanpa batas, tidak ada batasannya. Lebih dari berapa tadi? Makanya hidup ini harus banyak sabar. Kalau pengen gak sabar, senang-senang aja, ya ada di mana tadi itu. Makanya menghadapi istri banyak, menghadapi suami, bahkan bapak ibu menghadapi ustadz yang model begini, dan ustadz pun menghadapi jamaah model. Gracias semuanya ya. Di surga ada nggak marah? Nggak ada. Ada dendam nggak ada. Itulah rahmat yang Allah simpan sebanyak. Teruskan lagi Ustaz, teruskan lagi. Nah, teruskan lagi. Sedang mereka merasa bersaudara. Jadi semuanya di surga rata-rata bersaudara. Di Quran ditulis ikhwana ala sururin mutaqabilin. Teruskan lagi. Duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Maka dipannya pun terbuat dari emas. Mereka duduknya saling berhadap-hadapan. Mereka bersaudara. Pak sini yuk ke tangan saya. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya lebih dari satu? Ada nggak ustadz istrinya 2? Jangan bilang banyak. Ada apa tidak? Ada nggak yang lebih dari 1, 2, 3, 4? Ketemu semua di sorga. Apakah masing-masing tuh istri saling cemburu, saling marah, dendam? Jawabannya sini deh. Saya umpama di dunia didampingin wanita cantik nan jerita di kanan kiri saya. Kira-kira menurut Bapak istri saya, my wife, cemburu nggak? Enggak, la ilaha illallah. Nah, saya tandain Bapak pakai jaket orang ini. Pak, kira-kira istri saya cemburu nggak? Maka apa yang terjadi Ustaz? Kalau di dunia ada cemburu, ada marah, ada dendam. Tapi kalau di surga, sesama istri
Antara mereka tidak ada rasa cemburu. Ikhwanan, mereka bersaudara. Ada sururin mutaqabilin, duduk di atas dipan-dipan yang bertatakan emas. Karena di sorga menikmati. Berapa tadi? Sama-sama yuk, angkat suaranya. Ahlul jannati la yabulun. Sahih Muslim. Penghuni sorga enggak pipis. Lagi, ahlul jannati la yataqawwatun. Penghuni sorga enggak BAB. Tolong jawab Pak, pipis sama BAB meresahkan enggak? Bapak menikmati BAB? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pak, bareng-bareng pipis sama BAB meresahkan apa enggak? BS dimudahkan ya Allah. Pipis sama BAB, kita pipis BAB, itu menggelisahkan kita nggak, meresahkan kita apa enggak? Iya, tapi di surga nggak ada pipis dan BAB. Kemana makanannya Ustadz? Time is over. Aduh, cepat sekali waktunya. Udah, saya pulang. Sabar. Pak, kemana BAB larinya? Hadi, petunjuk kemana BAB larinya? Jangan lihat plafon, lihat ke saya. BAB kemana larinya? Nggak tahu, saya belum ke sono. Ya Allah, sabar, ya Allah, Masya Allah. Pak Edi, kemana BAB larinya? 99 rahmat. Kemana pipis dan BAB larinya? Apa itu Ustaz? Larinya adalah yang pertama berupa keringat yang wanginya lebih wangi ketimbang kas. Yang kedua, pipis dan BAB kemana larinya? Sini bareng-bareng. Jusyaun. Sini. Apa tuh? Ini apa tuh? Bahasa Sundanya? Bahasa Sundanya gelegean. Jadi kalau gitu nggak pipis, nggak BAB, semua lari ke keringat yang wangi. Kemudian apa lagi? Jadi sendawa. Wa inna lakum antashibu fala tahramu abada. Muda terus nggak pernah. Wa inna lakum antanaqimu, senang terus nggak pernah. Nanti Bapak cari gimana penghuni sorga. Di sana ada pasar di hari Jumat. Dan ketika suami masuk ke pasar, pulang dari pasar, kata istrinya, engkau nampak lebih ganteng, lebih tampan ketimbang engkau belum masuk ke pasar. Maka ada satu pasar yang membuat kita tambah ganteng, cuman pasar yang ada di surga. Sedangkan pasar Cipete, wallahu a'lam. Bisa dipahami semuanya ya. Ada lagi, itulah berapa tadi? 99. Berapa lagi Ustaz? Masya Allah, layat fulun, enggak berudah, layat takitun, enggak membuang ingus. Ahlul jannah situna siroan, tingginya rata-rata 60 hasta atau 30 meter. Berapa kekuatan berhubungan suami istri Ustaz? Luas. Berapa ya Ustaz? Yutokuwah mi'afir jema. Berhubungan suami istri, kekuatannya melebihi tenaga 100 kali lipat laki-laki dunia. Jangan wes, Masya Allah. Ada nggak kenikmatan yang paling besar di sorga? Ustaz, ada. Kenikmatan yang paling besar di sorga adalah innakum satarawna rabbakum iyanan. Anda semua bisa melihat Allah di surga. Allahumma rizqna lazatan nazari ila wajhikal karim. Bapak ikuti saya. Minimal kita pernah berdoa ini semasa hidup kita. Bareng-bareng. Allahumma rizqna lazatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, perkenankanlah kami melihat wajahmu yang mulia di sorga nanti. Itu adalah doa Rasulullah untuk melihat Allah di sorga nanti. Berarti kalau begitu Bapak ditemani sama siapa? 2 makhluk, istri dan bidadari. Dan Bapak pilih mana di sorga? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, sebentar. Bapak bilang insya Allah ya. Kalau saya bilang semangat ibadah, bilang ya insya. Yuk bareng-bareng. Semangat menjaga hati.
Semangat mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua puasa sunnah hari ini, semoga Allah berkahi hidup kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.